Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan praktikum dengan topik operator relasional, yang mana operator relasional merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasi dua buah operan atau lebih. Penggunaan operator relasional dapat diterapkan pada data yang numeris atau biasa kita sebut integer dan float, ya, floating point, dan data yang bertipe string atau objek. Untuk lebih jelasnya, ini bisa kita lihat pada operator-operator yang tergolong dalam operator relasional. Di sini dapat terlihat ya, ada beberapa simbol operator. Di sini ada keterangannya. Ini adalah simbol lebih besar dari, kalau yang bawah ini lebih kecil dari, kemudian lebih besar dari, sama dengan. Ini ada simbol kombinasi antara lebih besar dan sama dengan. Kemudian di bawahnya kebalikan dari yang atas, yang di bawah adalah lebih kecil sama dengan. Kemudian ini ada tanda sama dengan sebanyak 2 ya. Ini adalah operator sama dengan. Kemudian di bawahnya tidak sama dengan, ada tanda seru dan sama dengan. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh penggunaan operator, dan di sebelahnya ini adalah hasil. Apakah hasil dari contoh ini bernilai true atau false, bernilai 1 atau 0. Misalnya yang ini ya, 4 lebih besar dari 1. Nah, di sini ada angka 4 lebih besar dari 1. Apakah ini bernilai true atau false? Jadi jawabannya adalah true, karena 4 ini lebih besar dari 1. Ya. 4 ini lebih besar dari 1. Karena angka 4 dan 1 itu lebih besar dari 4, maka hasilnya adalah true. Kemudian di bawahnya 3 lebih kecil dari 2. Apakah bernilai true atau false? Jawabannya adalah false, karena angka 3 ini sebenarnya lebih besar dari angka 2, maka nilainya false. Kalau di sini simbolnya 3 lebih besar dari 2, maka nilainya bisa true. Tetapi karena di sini simbolnya adalah lebih kecil dari, maka nilainya false. Kemudian di bawahnya 10 lebih besar sama dengan 10. Nah, ini maka nilainya adalah true. Karena 10 ini lebih besar sama dengan 10. Karena kalau ada simbol sama dengan, maka angkanya itu dimulai dari angka awal 10. Kecuali kalau tidak ada sama dengan, maka ini akan bernilai false, karena tidak ada tanda sama dengan. Kalau di sini tidak ada sama dengan, maka di angka yang lebih besar adalah di atas 10, yaitu 11, 12, 13, 14. Tapi kalau ada sama dengan, maka angka awal dan akhir ini dimulai dari angka awal, ya. Kemudian di bawahnya 15 lebih kecil sama dengan 14. Apakah true atau false? Jawabannya adalah false, ya. Jadi angka 15 ini tidak lebih kecil dari 14, ya. 15 ini tidak kecil dari 14, kecuali di sini angkanya 14, 13, 12 sampai 1. Nah, itu maka bernilai true. Tetapi karena ini 15 seharusnya lebih besar dari 14, sedangkan di sini operatornya adalah lebih kecil sama dengan, maka nilainya false. Kemudian di sini operator sama dengan A sama dengan A. A besar sama dengan A kecil. Apakah ini bernilai true? Jawabannya adalah false, ya. Karena
A besar dengan A kecil ini tidak sama, ya. Kecuali di sini A besar juga, maka nilainya true. Nah, kemudian tidak sama dengan atau tanda seru sama dengan ini dibaca tidak sama dengan 20 tidak sama dengan 10, jawabannya adalah true karena angka 20 ini tidak sama dengan 10. Ya, maka nilainya true. Kalau di sini 10 tidak sama dengan 10, maka hasilnya adalah false, ya. Walaupun angkanya sama 10 dan 10, tetapi karena di sini simbolnya tidak sama dengan, maka hasilnya adalah false. Oke, jadi berdasarkan tabel ini, ya, maka dapat dilihat bagaimana contoh penggunaan operator-operator relasional serta hasil yang diperoleh. Komparasi, ya, komparasi yang dilakukan oleh operator-operator relasional di tabel ini dilakukan terhadap kode ASCII, ya. Kode ASCII tulisannya ASCII, ya. Jadi kode ASCII ini merupakan nilai atau data yang dibandingkan tadi, ya. Setiap karakter yang terdapat dalam keyboard pada komputer ini memiliki nilai ASCII masing-masing, dan nilai-nilai inilah yang dibandingkan oleh operator-operator relasional dalam rangka pengambilan keputusan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, semua operator relasional dapat digunakan terhadap data numeris atau data string, ya. Ini numeris, ya, dalam bentuk angka, dan ini misalnya contoh dari tipe data string, ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja melakukan praktikum untuk kasus 3.1, yaitu penggunaan operator relasional. Nah, baik, di sini sudah ada tampilan dari program NetBeans. Seperti biasa, kita membuat satu buah project dulu. File, new project. Oke, di sini saya beri nama operator relasional. Ini nama projectnya. Nah, ini seperti biasa, ya, jangan lupa dihilangkan centang treatment class. Kemudian ini kita browse untuk tempat penyimpanannya. Saya ambil di praktikum bab 3. Oke. Nah, ini sudah saya tempatkan di folder praktikum bab 3. Silahkan dikondisikan. Setelah itu klik finish. Oke, sudah terbentuk satu project, ya. Kemudian kita seperti biasa kita buat satu packet namanya kasus 31. Oke. Kemudian kita tambahkan gframe form, diberi nama form relasional. Oke, klik finish. Nah, ini sudah ada satu buah form, ya. Nah, ini untuk palette dan properties ini terhidden, ya. Kemudian kita diminta untuk menambahkan 6 buah tombol, ya. 6 buah tombol kita tarik saja. 1,
Nah, oke, ini sudah ada ya 6 buah tombol. Untuk tombol ini kita beri nama variabelnya tombol lebih besar. Kemudian di sini tombol lebih kecil. Nah, sebelahnya lagi tombol lebih besar sama dengan oke, kemudian bawahnya tombol lebih kecil sama dengan, kemudian sini tombol sama dengan ya, tombol sama dengan. Nah, yang terakhir tombol tidak sama dengan. Oke. Nah, ini kita ganti nama labelnya ya. Nama teksnya kita ganti 4 lebih besar dari 1. Ini sesuaikan dengan yang ini tadi ya. Ini kita akan memperlihatkan hasil dari implementasi di NetBeans-nya, apakah nanti bernilai true atau false. Tiga lebih kecil dari 2. 10 lebih besar sama dengan 10. 15 lebih kecil sama dengan 14. A sama dengan A. 20 tidak sama dengan 10. Oke. Jadi silakan diganti nama teksnya ya supaya tidak bingung. Kemudian ditambahkan 1 buah kotak teks. 1 buah kotak teks ya. Ini untuk memperlihatkan hasilnya nanti. Kita beri nama teks hasil ya, teks hasil. Sudah, oke. Nah, ini teksnya kita hilangkan saja. Sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan script event ya, event klik untuk masing-masing tombol ini ya. Nah, ini akan kita masukkan eventnya atau codingnya. Di kiri bawah ini di sini ada nama-nama variabel dari komponen yang telah kita masukkan. Jadi nanti kita tidak perlu melihat ulang-ulang ya penamaan ini. Jadi di sebelah kiri bawah ini sudah ada penamaan dari masing-masing komponen. Nah, ini sangat memudahkan ya dalam melakukan pengkodingan nanti. Nah, pertama kita akan memasukkan event untuk tombol lebih besar. Yang ini ya. Seperti biasa, kita double klik. Nah, di bagian ini boleh di delete saja ya. Kita masukkan scriptnya.
boolean hasil sama dengan 4 lebih besar dari 1. Tag hasil titik boolean Oke. Nah, kita sudah selesai memasukkan event untuk tombol lebih besar. Nah, coba kita jalankan programnya. Oke, baik, tadi kita telah memasukkan event untuk 4 lebih besar dari 1. Nah, ini misalnya kita klik ya. Apakah ini bernilai true atau false sesuai dengan hasil dari tabel ini. Kalau di sini hasilnya true ya. Nah, ini kita buktikan apakah di sistem bernilai true atau false. Oke, kita klik. Nah, ternyata benar ya. 4 lebih besar dari 1 ini bernilai true. Nah, baik. Dari tampilan program tadi ya, pada saat kita jalankan tombol 4 lebih besar dari 1 ini, maka di sini muncul nilai true ya. Nah, pada tampilan program tadi, nah itu dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh oleh program sama seperti hasil yang tampil pada tabel ini tadi ya. 4 lebih besar dari 1, hasilnya adalah true. Untuk menyimpan hasil operasi yang menggunakan operator relasional, maka diperlukan sebuah variabel yang bertipe boolean. Ini ya. Jadi tipe boolean ini untuk menyimpan operator relasional. Apakah nanti bernilai true atau false? Nah, itu dimasukkan di tipe boolean ya. Jadi di sini kita membuat variabel yang bernama hasil ya. Nama variabelnya adalah hasil, tipenya adalah boolean. Ya. Jadi isi dari variabel hasil ini adalah 4 lebih besar dari 1. Nah, kemudian pada kasus 3.1 ini hasil dari operasi komparasi ya, komparasi antara 4 dan 1 disimpan dalam sebuah variabel bernama hasil. Untuk menampilkan hasil operasi ya, pada kotak teks yang ini ya, pada kotak teks yang tadi, maka diperlukan konversi dari tipe boolean ke string ya, karena untuk di pemrograman Java ini untuk menampilkan hasil ke dalam kotak teks, maka terlebih dahulu harus dikonversi ke dalam tipe string, baik itu boolean, baik itu integer, float, double ya, maka harus dikonversi dulu ke string. Maka diperlukan sintaks boolean to string ya, sama dengan kemarin integer kita parse ya, parse int. Nah, itu sama dengan ini boolean titik to string. Nah, ini apa yang dikonversi adalah hasil dari yang variabel hasil tadi ya, hasil ini dan hasil ini. Nah, ini hasil variabel ini berasal dari sini ya, maka dikonversi dulu ke string. Kemudian di sini ada to uppercase. Nah, ini uppercase ini untuk menjadikan huruf kapital ya.
Nah, di sini saya jalankan program yang sudah saya masukkan kode event untuk semua tombol ya. 4 lebih besar dari 1 bernilai true, 3 lebih kecil dari 2 false, 10 lebih besar sama dengan 10 adalah true. Nah, di sini 20 sama dengan 10 bernilai true juga. Kemudian A sama dengan A bernilai false ya. Jadi yang uppercase ini untuk menjadikan huruf kapital tadi ya, tampilannya huruf besar. 4 lebih besar dari 1 ini seharusnya true-nya, kalau tidak kita masukkan script uppercase ini, maka di sini huruf kecil semua. True-nya huruf kecil. Nah, ini karena pakai uppercase, maka menjadi huruf besar. Nah, jika penasaran silahkan bisa di-delete ya. Dari sini bisa dihapus ya. Silahkan diuji coba masing-masing. Nah, tadi saya masih memberi contoh yang 4 lebih besar dari 1. Nah, ini silakan mahasiswa untuk menyelesaikan tombol-tombol lainnya ya, dengan script yang mirip dengan 4 lebih besar dari 1 ini tadi ya. Silakan ditambahkan, difungsikan event untuk tombol lainnya sehingga hasil yang diperoleh di teks hasil tadi sesuai dengan hasil di tabel ini ya. Oke, silahkan dipraktekkan, diselesaikan programnya. Nah, sedikit saya tambahkan ya. Kalau contoh yang 4 lebih besar dari 1 ini adalah tipe numerik, maka untuk tipe yang string ya, ini karena karakter, maka ini kita sebut string. Kalau untuk string, maka aturan dari pengetikan tipe variabel booleannya tadi adalah seperti ini. Boolean hasil, buka kurung, kutip 2, A sama dengan kutip 2, A kecil, tutup kurung ya. Jadi menggunakan kurung dan menggunakan tanda kutip 2 ya. Jadi huruf yang akan dikomparasi ya menggunakan kutip 2 dan tanda kurung ya. Jadi kalau yang sebelumnya untuk angka ini langsung saja ya, tidak pakai tanda kurung, tidak pakai kutip 2. Nah, ini kalau kita kasih kutip 2, maka ini akan dibaca oleh sistem tipe data string ya, akan dianggap karakter bukan numerik ya. Maka kalau untuk numerik, aturan di Java itu tidak menggunakan kutip 2 ya. Nah, kalau di string menggunakan kutip 2. Nah, baik, silakan dikerjakan ya semuanya. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi untuk praktikum kasus 3.2 yaitu penggunaan operator relasional untuk membandingkan string. Nah, untuk praktikum sekarang kita akan membandingkan operator relasional yang tipe datanya string seperti ini ya, yang A besar sama dengan A kecil. Nah, pertama kita buat dulu package-nya. Ini satukan saja dengan project operator relasional. Jadi nanti supaya rapi ya pada saat di submit. Oke, langsung aja kita buat package baru. Namanya kasus 32. Oke, baik, finish. Kemudian seperti biasa ya, ditambahkan satu buah JFrame form. Namanya form relational string ya, form relational string. Setelah itu klik finish. Kemudian kita tambahkan label untuk teks kata 1 dan teks kata 2.
nanti kira-kira seperti, nah seperti ini ya tampilan programnya nanti. Oke, kita desain tampilan form seperti ini ya. Kita masukkan text field, 2 buah text field ya. Oke. Nah, ini supaya gampang, ketik aja nih, diklik supaya muncul ya. Kemudian ini kita besarkan kotaknya seperti tampilan form tadi ya. Tambahkan button, sorry. Kita tambahkan button. Nah, kemudian tambahkan satu lagi text field. Oke, ini untuk hasilnya ya. Kita buat judulnya komparasi string pada Java. Ini dibuat kata 1, kata 2. Oke, nah ini nama variabelnya kita ganti teks kata 1. Nah, kemudian ini teks kata 2. Oke. Kemudian yang ini namanya teks hasil. Nah, ini bisa dihilangkan saja tulisan teksnya. Oke. Kemudian untuk tombol sama dengan yang ini, tombol tanda seru sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, kemudian di sini nama tombolnya, nama variabelnya kita ganti menjadi tombol sama dengan. Kemudian yang ini kita ganti menjadi tombol tidak sama dengan. Oke, jika sudah, ini kita tinggal memasukkan event klik ke dalam tombol sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, ini kita coba dulu ke tombol tidak sama dengan ya. Misalnya yang ini, yang tidak sama dengan, kita ketikkan boolean hasil. Oke, ini untuk pendeklarasian variabel bertipe boolean. Jadi kita sudah membuat satu variabel dengan tipe boolean. Kemudian teks kata 1 titik teks kurung. Nah, ini teks kata 1 tadi isinya kita buat Java ya. Jadi isi di dalam kata 1 ini kita masukkan dengan Java ya. Kemudian untuk teks kata 2
Oke, ini kita masukkan dengan Jawa. Kemudian hasil sama dengan, nah ini hasil yang di boolean tadi ya. Ini kalau misalnya tipe data string kita pakai buka kurung sama kutip Java tidak sama dengan Jawa. Oke, kemudian untuk menampilkan ke teks hasil yang di bawah tadi ya, teks buka kurung boolean. Nah ini kita konversi dulu ke string ya. Jadi apapun yang akan kita tampilkan ke text field harus dikonversi dulu ke string. Nah, kemudian kita buat yang nampil ini huruf kapital semua, huruf besar semua. Oke, baik, sudah selesai ya. Coba kita jalankan. Oh, sorry. Nah, ini ya. Oke, pada saat diklik tombol tidak sama dengan, maka muncul kata satu adalah Java, kata dua adalah Jawa. Nah, Java dan Jawa ini karena kita menggunakan operator tidak sama dengan, maka hasilnya bernilai true ya. Karena ini Java ya pakai tanda V ya. Sedangkan ini pakai W dan kedua ini berbeda. Maka apakah kedua ini berbeda? Maka jawabannya betul, true ya. Nah, kemudian untuk simbol yang sama dengan tadi ya, yang sama dengan ini, silakan mahasiswa untuk memasukkan sendiri event trignya, silakan dilanjutkan ya. Nah, ini silakan masukkan script ini ke dalam tombol yang sama dengan ya. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, lanjut lagi kita di praktikum untuk kasus 3.3. Nah, untuk kasus 3.3 ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya, yang kasus 3.2. Nah, bedanya kalau untuk yang kasus 3.3 ini, maka data yang akan kita komparasi akan tersimpan di dalam suatu variabel ya. Jadi nanti hasil dari praktikum ini kira-kira seperti ini ya. Misalnya saya buat stemic, kemudian yang kedua stemic ya, misal seperti ini. Kalau diklik tombol sama dengan, maka hasilnya false karena ada perbedaan ya antara stemic dan stemic ya. Sudah jelas perbedaannya ya. Kemudian untuk yang tidak sama dengan, biasanya kita klik maka jadi true karena antara kata satu dan kata dua ini berbeda ya. Yang satu pakai i, yang satu lagi pakai e. Nah, perbedaan dengan yang tadi adalah di sini kita mengetik secara manual ya. Kalau yang tadi langsung kita masukkan ke dalam script, ke dalam event. Nah, kalau ini kita diminta membuat untuk memasukkan teks ke dalam variabel. Jadi kita bebas akan memasukkan kalimat apa saja ya.
Kalau tadi misalnya kita mau merubah teksnya, maka kita harus merubah skripnya, ya. Nah, kalau ini kita hanya merubah melalui form yang sudah kita desain. Nah, gitu ya. Nah, untuk skripnya kira-kira seperti ini ya. Ini untuk skrip tombol sama dengan. Silakan disesuaikan dengan penamaan variabelnya ya. Dan penamaan teksnya. Teks filenya kalau di sini skripnya teks kata 1B dan teks kata 2B. Kemudian untuk hasilnya hasil 1B. Nah, silakan disesuaikan dengan apa yang Anda buat di dalam sini. Ya, di dalam formnya. Silakan disesuaikan dengan ini ya. Kemudian untuk yang tombol tidak sama dengan skripnya kita menggunakan yang ini ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan praktikumnya ya. Terima kasih.